Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita kembali menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah rahimahumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin hamba Allah, pada pagi hari ini kita kembali ditakdirkan Allah berumur panjang, bertambah. Mudah-mudahan umur ini dititipkan Allah umur yang berkah. Makanya doa kita selalu Bismika Allahumma ahya, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, wa amut, dan mati. Tadi pagi baru alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi yang menghidup dan mematikan itu kan hakikatnya Allah. Tadi makanya kita bersyukur ada orang yang tak kembali, dia tidur langsung saja. Ada. Tadi makanya kita selalu bersyukur. Rasa syukur itu yang muncul dari ucapan kita, setidaknya selalu dengan lafaz-lafaz jalalah, lafaz yang baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian hadis kita pada pagi hari ini, subuh barokah ini, mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanin ala ummati, nanti akan datang kepada umatku di akhir zaman. Yang akan datang, apa yang akan menimpa umat di akhir zaman itu? Pertama sekali, la yabqa minal iman. Iman itu hanya sekedar illa ismu, tinggal namanya saja.
mengakui tiada Tuhan selain Allah. Barang di mandu kita kata ya. Iman mengakui, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekadar itu saja. Padahal dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mengamalkan, menjalankan nilai-nilai keimanan itu. Nah, ini kita berharap pada bedanya keimanan kita jangan hanya sekedar tinggal seremonial saja, nama-nama saja. Apa iman iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Allah itu berapa? Satu. Ya hanya sekarang itu saja. Jadi maka dalam kajian ilmu tauhid ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Jadi pelaksanaan iman itu bukan hanya sekadar mengakui Allah itu sebagai pencipta, Allah itu menghidup, mematikan, Allah memberi rezeki, Allah kuasa, tidak. Tapi yang keduanya menghambakan diri kepada Allah. Nah, kalau menghambakan diri itu pelaksanaannya itu. Kalau dia mengaku iman kepada Allah, dia sholat atau tidak, nanti jatuhnya kepada pelaksanaan Islam. Jadi makanya iman, Islam itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul, akan datang nanti menimpa umat saya di zaman ala ummati. Di akhir zaman umat itu hanya sekadar dia iman yang dia miliki tinggal namanya saja, tapi tidak dilaksanakan, tidak dijalankan. Dan rugi itu dua wajib, karena untung ruginya bagi Allah tidak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berharap nilai-nilai keimanan yang ada itu diri kita, keluarga kita, anak turunan kita tetap istiqomah dijalankan. Innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan aku ialah Allah, tsumma istaqamu, dan dia istiqomah. Aku kunci itu istiqomah. Istiqomah itu baik. Istiqomah salat berjamaah. Itu dosa tantangannya. Istiqomah mendengar kajian, tambah ilmu. Jadi menambah ilmu, mencari ilmu pengetahuan itu hukumnya wajib. Bapak Ibu, ada kewajiban yang kadang sering kita abaikan. Satu, sholat. Sholat itu wajib Ibu ya? Yang 5 waktu. Yang kedua, menuntut ilmu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Berarti wajib. Kalau tidak, ibadah dosa. Kemarin ada nanya, wajibnya itu gimana? Fardunya itu, fardu ain, fardu kifayah. Menambah ilmu, mencari ilmu itu fardu ain, wajib seorang-seorang. Makanya ilmu tentang ketuhanan, tentang akhirat, tentang tauhid itu perlu, penting. Ilmu dunia itu banyak orang yang jawab yang cerdas sampai guru besar. Makanya dalam doa kita itu Rabbi zidni ilman, itu baru ilmu. Ya Allah, berilah ilmu pengetahuan. Tapi yang keduanya apa? Warzuqni, itu dia fahman, pemahaman. Ilmu banyak, kalau tidak paham
kalau tidak diamalkan? Kan susah juga. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan nanti kepada kita. Istiqomah kalau datang ke masjid, ramaikan masjid, apalagi kalau kita rumah dekat dari masjid. Beruntunglah rumah yang lain daki-daki di rumah saji dan lain datang ke rumah saji. Rumah daki di rumah saji dan datang ke saji? Tidak juga. Oh di rumah kami sholat juga ya Ustaz, kan? Iya, tapi nilainya beda. Nah, kemarin itu sudah kita kupas itu. Sholat berjamaah dengan sholat sendirian tidak sama. Kalau sama tidak akan keluar hadis itu. Sholatul jamaah afdol, afdol. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol min sholatil fardhi dibanding dengan sholat sendirian. Tidak akan keluar itu 27 dan hadis yang lain 28 yang terkenalnya kan 27. Jadi nilai itu yang penting. Nah itu pelaksanaan nanti ke arkanul Islam. Jadi makanya kata Rasul, nanti akan datang kepada umatku yang mana di kala itu yang menimpa umat la yabqa minal iman hanya sekedar ilaismu, tinggal namanya saja, pengakuannya saja. Allah beriman yang sudah dilaksanakan atau tidak dia tak mau tahu. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hal yang seperti itu. Yang kedua kata Rasul, wala minal Islam, Islam itu nanti di akhir zaman di umatku tinggal ila rasul, tinggal rasulnya saja, merek-mereknya saja, lambang-lambangnya saja. Kadang buat organisasi berlabelkan Islam, tetapi pelaksanaannya, aplikasinya tidak cocok dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah contohnya dalam Islam itu tidak ada voting dalam musyawarah, yang ada hanya musyawarah mencari ketua dan sabuleh. Voting itu kan nanti ada yang terpaksa, ada yang tidak menerima. Mau tidak mau terima. Musyawarah tidak. Wasyawirun fil amri, musyawarahlah dalam suatu urusan, kata Allah. Nah, kan hal-hal yang sepele itu. Jadi penting sekali kalau memang sudah kita berada di dalam Islam, diamalkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Kan jangan ada yang muncul lagi pendapat-pendapat, ide dan gagasan semua agama sama. Contoh, kalau ada yang seperti itu, di mana samanya? Nah, berarti itu perlu dipertanyakan agamanya itu. Apakah dia Muslim atau tidak? Karena kalau semua agama sama di mata Tuhan, Tuhan yang mana? Di dalam Islam Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Tuhan dalam Islam, tapi Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak ada yang lain daripada itu. Dalam pandangan Allah tidak sama semua agama itu. Di mana referensinya? Inna dina indallah Islam. Agama ada indi di sisi Allah adalah Islam. Kan ada informasi itu beredar di media massa, video-video pendek. Ada pendapat yang menyampaikan oleh tokoh, semua agama sama di mata Tuhan. Hati-hati umat Islam, remaja-remaja Islam, terutama pemuda-pemuda yang berpemikiran kritis dan cerdas, itu adalah pendapat liberal, plural. Semua agama sama.
Nanti menyatakan semua ibadah sama. Itu kan bahaya itu. Saya masih ingat beberapa tahun yang dulu sewaktu kuliah, guru kita menyampaikan dalam mata kuliah ilmu perbandingan agama. Apa kata beliau? Tak kala saudara Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, jangan Anda menganggap agama Anda itu yang benar. Itu kan bahaya itu. Udah belajar Ustaz perbandingan agama? Itu bahaya pemikiran seperti itu. Kalau kita tidak menganggap agama kita yang benar, berarti ada agama yang lain yang paling benar atau setara setidaknya. Itu kan rusak itu, merusak oleh. Kalau dalam kaidah namanya dhallu wa adallu, sesat menyesatkan. Kalau lesasi nyusul ramsinya tuh. Tapi kalau namanya sehat, dia punya mahasiswa, punya umat, punya masyarakat. Itu kan bahaya pola pikir yang seperti itu. Tidak ada, agama itu tidak sama semuanya. Kalau sama, tidak akan ada kata-kata lakum dinukum waliyadin. Apa artinya itu, Bu? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas kan berpilah tuh, ada benang merahnya. Tidak sama. Jadi penting bagi kita istiqomah di dalam beragama. Jadi kalau kita sudah Islam, jalankan Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang akan menimpa umat nanti di akhir zaman, kata Rasul, wala minal Islam illa billah rasmuh. Nanti Islam itu hanya sekedar tinggal nama-namanya saja, lambang-lambangnya saja, merek-mereknya saja. Ini Islam, ini Islam, ini Islam. Tetapi nilai-nilai Islam itu tidak diamalkan. Maka rugi kita itu. Agama Islam tak pandai baca Al-Quran. Agama Islam tak sholat. Ini salah satu karakter Islam itu sholat. Sholat itu menentukan. Hati-hati juga. Akhir-akhir zaman ini kan banyak juga yang penipuan-penipuan. Dia pakai jilbab, pakai mukena, pakai peci. Dia sholat seperti sholatnya Islam. Nah itu kan sudah pencitra burukan namanya, penipuan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berharap keistiqomahan Nabi kepada diri kita, keluarga kita, anak turunan kita. Makanya selalu perbanyak doa. Rabbi ja'alni muqimus shalah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sholat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, iman nanti di akhir zaman kepada umatku di kala itu hanya tinggal namanya saja. Yang kedua, nanti yang akan menimpa di akhir zaman, kata Rasul, Islam hanya tinggal lambang-lambangnya saja, merek-mereknya saja. Nah, kita berharap jangan sampai iman kita tanggal bulan, jangan sampai Islam agama kita abaikan dan kita tinggalkan, karena nanti kesengsaraan yang berkepanjangan bagi kita. Bersyukurlah, alhamdulillah kita tidak susah-susah lagi untuk mencari agama. Karena kita, orang tua kita, nenek kakek kita, sebelum-sebelumnya turunan kita sudah beragama Islam. Berarti kita sudah berada di dalam Islam itu sendiri, sudah fitrah. Nah kalau sudah fitrah, kita syukuri nikmatul Islam itu, nikmat Islam itu. Orang lain itu harus mencari itu.
berusaha dia. Itu faktor hidayah lagi itu. Kadang bisa, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi fitrah. Nah, maka kita jaga fitrah tersebut. Tinggal mengamalkan lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin umat Islam. Islam di zaman Rasul awal-awalnya dengan Islam kita sekarang tidak sama. Berat. Dulu di samping mensyiarkan, menyebarkan, memberitahu kepada orang lain, juga mengamalkan. Awak kini tinggal mengamalkan saja lenyok, lay bare juga, lay susah juga. Melihat para salafus soleh, para sahabat-sahabat dulu, indah sehari dua hari, berbulan-bulan, bayi bajalan kaki, paling kancang untuk demi apa tuh? Demi Islam, demi iman. Mendapat cacian, makian, siksaan malah. Ada yang dibunuh demi apa? Mempertahankan akidah, agama, tauhid. Kan banyak sejarah itu. Nanti itu dalam apa kan dikupas itu. Entar lagi ada peringatan Maulid Nabi Rabiul Awal. Semua itu adalah menandakan bagaimana ketaatan seseorang itu. Nah, sekarang kita berada di akhir zaman. Tidak hidup di zaman Rasul, tidak ketemu dengan Rasul, tidak ada ibadah melihat Rasul, tetapi kita meyakini, mengimani, menjalankan nilai-nilai yang diajarkan, yang dipimpin, dituntut oleh baginda Rasul. Nah, kalau itu kita laksanakan, itu jauh lebih hebat itu. Tapi kalau tidak, ya itu rugi kita. Dan yang ketiga kata Rasul, nanti di akhir zaman yang akan menimpa umat, wala minal Quran ila Rasul. Al-Quran hanya sekedar dipelajari saja, ditadaruskan saja. Baca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Ternyata pengamalan itu penting. Jadi ada bedanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita muliakan, kita baca, faham yang kita baca, dan kita amalkan. Itu yang penting, pengamalan. Karena umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran sebagai imam kita. Kalau tadi imam sholat kita kan ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca, nikmat, enak, nyaman. Kenapa? Karena firman-firman Allah tidak sama dengan perkataan manusia. Jadi oleh sebab itu membaca Al-Quran tidak sama juga membaca Quran. Banyak pula itu yang nyeleneh-nyeleneh, yang merusak-merusak. Al-Quran sumber radikalisme. Itu tantangan bagi kita. Jadi Bapak Ibu hadirin umat Islam, jangan goyah pula. Jangan goyah pula. Di tantangan pasti ada. Itu namanya kehidupan. Ada baik, ada buruk. Ya namanya kehidupan itu dijalani. Ada yang menerima Al-Quran, ada yang menghujat. Nah, kalau ada yang menghujat, kita sebagai umat istiqomah, kita bela Al-Quran. Siapa yang akan membelanya? Ya umat Islam. Nanti lainlah pemikiran-pemikiran itu. Oh, ini bukan Al-Quran yang asli. Karena ada pula itu kajian di Usuluddin itu ada itu. Lauhul Mahfuz. Nah, ini adalah kalam Allah. Makanya hati-hati. Jadi kita berharap Al-Quran itu bukan hanya sekedar ditadaruskan, dibaca, tapi kita faham yang kita baca, ngerti kita, dan untuk kita amalkan. Banyak kandungan-kandungan Al-Quran itu yang membuat kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Bahkan Al-Quran bisa menjadi syafaat penolong. Ya, tidak ada nanti syafaat selain daripada
pertolongan dengan izin Allah. Makanya baca Al-Quran. Setelah kita baca, kita pahami ayat per ayat, kata per kata, maknanya, dan kita amalkan. Seluruh ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran, baik yang sudah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Oh, begitu luasnya ilmu Al-Quran itu. Gak sama dengan ilmu kita manusia, terbatas. Nah, jadi Al-Quran itu adalah samudra yang luas, yang tidak ada batasannya. Kita berharap bukan hanya sekedar kita membacanya. Jadi pada bedanya umat Islam, jangan sampai tidak pandai membaca. Kami tidak pandai belajar. Kuncinya menguasai huruf hijaiyah itu yang perlu. Kalau membaca itu huruf apa tuh? Alfabet, ya Bu ya. A, B, C, D itu. Kuncinya itu. Kalau hafal Jawa itu kan bisa kita merangkai saja tuh. Pulang, B, U, L, A, N, G kan gitu kan. Al-Quran kayak gitu juga. Kenapa banyak umat Islam yang tidak pandai baca Al-Quran? Karena paling jarang, paling sedikit melihat, membaca, paling sampai 3 CD. SD ya. Nah, sudah CD itu juga main gitu. Apalagi kalau lagi sudah ya. Karena sering kawan tanya, oh apa nak ngaji? Oh lah tamai biasa. Coba lah tamai ngaji itu. Sepero tuh. Setelah itu ada lagi. La tamai TPQ, la tamai MDA, la wisuda atau la ujiannya sesudah itu. Nah, kalau lagi di pondok, lagi di MTS, lagi sekolah agama, alhamdulillah lah, syukur-syukur masih ada buka-buka Al-Quran. Tapi kalau lagi umum, nah jarang lagi itu. Apalagi kalau lagi hilangkan agama. Nah, jadi oleh kita itu, mari kita istiqomah selalu. Jangan hanya sekadar kita mengakui Al-Quran itu sebagai kitab suci kita, tapi bagaimana kita tetap istiqomah dalam membaca, mempelajari, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam menghargai kehidupan dunia dan menuju kampung kita akhirat kelaknya. Dan kamu tanya, Pak Ibu boleh 5 menit terakhir. Kalau tidak kita tutup. Tahu kan tuh? Jago lalu tadi guna. Kalau tidak kita tutup. Al-afu minkum, al-haqqu min rabbikum, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itulah kita sendiri. Al-insan sifatul khilaf. Pengajian kita ini berlanjut yang kena kesinambungan. Hadis ini dia 10. Nah, ini tidak selesai episode ini, episode selanjutnya. Kalau masih ragu, boleh dibuka di YouTube, karena kita masuk YouTube. Al-Amanah kita masukkan ke YouTube. Herman Tanjung, itu saja. Kalau pengajian kemarin itu membahas yang berkenaan tentang masalah munafik, hadis munafik kemarin. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita hidup dunia dan akhirat. Wal minkum. Ada pertanyaan Bu? Tidak, dek bagi cek-cek di belakangnya. Kalau daerah aku boleh ditanyakan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah.